Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mereview teleskop Discovery. Ya, ini merek Discovery OPT, serinya HT-NV 6x24 AOE ya. Mari kita unboxing langsung. Oke, di dalamnya seperti ini ya. Ini dapat buku panduan juga. Bentar. Oke, ini ya spesifikasinya. Second focal plane 6 kali zoom, beratnya 310 gram. Ini ya, telenya seperti ini. Coba kelihatan ya. Oke, beningnya, jalannya bening. Itu pohonnya. Bentar, pohon kelapa itu. Bentar, itu pohon kelapa ya, itu jaraknya kurang lebih. Pohon kelapa itu jaraknya kurang lebih 200 meter ada itu. Pohon kelapa itu yang tinggi ini ya. Kita coba tes nih. Pohon kelapa. Nah itu ya, pohon kelapanya kelihatan. Aduh, susah banget. Ash. Oke, susah. Pokoknya kelihatan ya pohon kelapanya. Jarak 200 meteran. Ini kenapa saya beli yang ini? Karena enteng ya. HT ya. HT 6x4 AOC. Sebelumnya saya pakai tele yang HT Gen 2 yang seperti ini ya. Ini HT Gen 2. Ini telenya berat ini. Ini beratnya total sama mountingnya itu 800 gram. Kalau ini tadi saya timbang nggak pakai mounting, tapi ada tutupnya nih sekitar 350 gram. Kalau dipasang mounting ya kurang lebih 400 graman. Separuhnya dari ini, setengahnya dari ini beratnya. Ini sekarang saya pakai tele Trugo ya, Truglo yang red dot. Enteng ini, buat belusukan enteng, enak banget. Makanya saya pengen yang enteng-enteng kan. Masa ya belusukan pegel cuma gara-gara bawa bedil. Ya, ini saya kalau ini beratnya 200 gram ini, udah saya timbang ya. Nanti saya video timbangannya ada, nanti saya liatin ya.
Ini total berat unit saya ini 2,7 kilo beratnya ya, 2,7 kilo kalau pakai popor yang ini. Kalau pakai popor saya yang satunya yang SLK yang lebih kecil itu beratnya 2,6 kilo. Nah mungkin kalau pakai tele yang ini kurang lebih beratnya 3 kiloan ya, jadi enteng ini telenya ya, nggak berat. 3 kilo mah masih enteng. Yang ini berat banget ya telenya, gedean ini. Oh, gede banget tuh telenya, tele gede. Ya oke, sekarang langsung kita pasang saja ke unit ya. Ini tadi dapat mounting Discovery juga. Kita lihat, aduh dong. Kita tutup dulu. Oke, ini mountingnya ya yang rel 22. Mountingnya seperti ini ya. Oke, kita pasang dulu ya. Ya, ini telenya sudah terpasang ya. Kalau untuk rekomendasi, kalau cuma buat nembak jarak-jarak di bawah 100 meter ya. Kalau buat jarak-jarak di bawah 100 meter pakai ini masih mampu ya. Ini jarak 100 meter 90 masih mampu. Nah, ini kalau yang tele-tele zoom seperti ini ya, zoom 16 terus lensanya 44 nih. Ini kan 24 ini lensanya. Ini kan ini 44 gede kan. Gede lensanya ini. Ini buat di atas jarak 150-an. Kalau cuma hunting-hunting deket-deket mah nggak usah beli yang tele-tele berat ya. Itu dari apa ya, pengalaman saya, soalnya saya udah nyobain semuanya. Ini dari Red Dot Truglo ya, seperti ini. Kalau ini ringan banget, enak ini. Ini saya timbang 200 gram. Red Dotnya kayak gini ya. Nah itu ya, kelihatan ya, Truglo. Ini dulu belinya harga 1,7 juta ya, soalnya impor nih dari US. Truglo ya, lensa coating depannya ini warna merah. Ini kalau yang ini untuk senjata api, ini tahan getar, sudah teruji lah ini di video-video YouTube di luar negeri pada menggunakan ini ya untuk senapan api. Ini kalau untuk nyantai saya paling ganti ini ya. Kalau untuk nyantai jarak-jarak di bawah 50 meter pakai ini. Ini untuk jarak 50 meter masih mampu yang ini ya. Terakhir saya kemarin berburu tuh pakai ini nembak deruk terkukur jarak 43 meter, kena ya, kena leher. Bisa cek video saya yang sebelumnya, itu saya nembak pakai Red Dot ini ya. Kalau yang ini jarak 100 meter masih mampu ya, tadi udah saya coba. Ini 100 meter masih mampu lah, tinggal buruannya apa. Kalau deruk masih kelihatan, kalau emprit ya mungkin harus emprit burung-burung kecil harus butuh nih ya, ketelitian dan kesabaran, karena juga kecil kan burungnya ya. Ya itu ya, apa saran dan dari pengalaman saya, nggak usah nyari apa ya, nggak usah nyari FFP ya. Ini kan FFP, ini telenya ini FFP, yang ini second vokal, ini first vokal ya.
maksudnya nggak usah nyari itunya. Kalau cuma untuk berburu sih yang penting ada ininya, ada turretnya nih ya. Turret nih, ada lock turretnya. Yang penting ada lock turretnya, jadi kita bisa main turret seperti ini ya. Ini kan saya kasih jarak-jarak ini, jarak 30 meter, 50 meter. Ini baru saya load sampai jarak 90 meter nih. Ini 90 ya. 90. Baru saya skip di jarak 90 meter. Ya jadi itu ya tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya long range jarak di atas 150 sampai 200 meter itu pakai ini bisa. Tapi kan itu pasti posisinya kita harus duduk ya, duduk pakai tripod, anteng, nggak jalan-jalan, nggak capek maksudnya. Kalau yang hobinya jalan-jalan, naik turun gunung, blusuk-blusukan, itu mending beli yang kayak gini aja. Beli yang zoom 6, zoom 9, itu udah mantep lah. Terus kalau pakai yang second focal, itu mainnya ini aja di kayak ini kan di zoom 6 ini. Ya main di zoom 6. Kalau yang ada kan itu yang second focal sampai zoomnya 9, 16 gitu. Nah itu tergantung itu zeronya di mana, jadi nggak usah berubah-ubah. Kalau zero di 9, di mentoknya 9 ya 9 terus, udah aman. Nah, jadi nanti tinggal main ini, main turret ya, tinggal geser atas bawah turretnya. Udah, itu pengalaman saya ya. Ini saya beli tele udah banyak banget ini, pengalaman saya pribadi ya. Jadi nggak usah nggak usah kepengen, nggak usah gengsi gitu ya, nggak usah gengsi wah pakai tele gede gitu, kelihatan unitnya kelihatan mantep gitu, padahal berat itu unitnya. Kalau yang unit-unit lokal ya bukan unit lokal sih, unit maksudnya pakai spare part lokal ya, nggak lokal juga sih, maksudnya yang nggak yang yang bukan. Maksudnya kalau saya kan ini pakai yang komposit, kalau yang pakai aluminium, full aluminium kan lebih berat ya. Ini aja 0,3 kilo, 350 gram. Kalau yang bocap-bocap yang aluminium biasa kan beratnya bisa setengah kilo gitu. Terus ininya ada aksesoris sama rel-rel itu, terus sininya pakai rel-rel juga, tuh nambah beban itu. Ya kalau ditimbang sih paling ya bisa 5 kilo unitnya. Kalau ini paling 3 kiloan ini unitnya, 3 kilo ya, enggak nyampe 3,5, paling 3 kilo, 10 3,10 3,1 kilo. Enteng unitnya ya, enteng ya tuh, enak diajak jalan-jalan, enak gitu ya. Ini dari pengalaman saya ya, jadi untuk teman-teman yang pengen beli tele FFP khususnya ini kan FFP ini, itu mending dipikirkan lagi aja, sayang kan uangnya, bisa ditabung buat beli unit yang bagus ya kan. Telenya pakai yang biasa aja kalau buat berburu ya. Toh lomba aja, lomba itu paling jarak 25, jarak 60 ya kan. Itu pakai tele yang ini masih mampu, nggak perlu pakai ini. Ini tuh untuk jarak 200 meter ini tele kayak gini. Kalau nembak masih di bawah 150, 100 meter ya pakai yang biasa aja, nggak usah harus FFP, pakai yang SFP aja, yang second focal plan ya, kayak ini ya. Tinggal main turret nih ya, main turret nih, putar-putar gini ya, kliknya gitu. Yang penting tele ada ininya biar enak nyetingnya. Kalau ini kemarin juga udah saya skip ini saya skip di jarak 30-40 meter sampai 80.
Kalau ini agak susah nih ya, ini kan harus buka ini, tutup ini, tutupnya dibuka dulu. Terus kalau jarak 80 meter itu saya naikin 8 klik. Ini kan satu kliknya 2 MOA. Kalau yang ini kan satu kliknya 1/4 MOA kan. Ini naik 8. Terus ke kiri 2 klik ini ya. Ini kiri. Itu 80 meter. Ya jadi itu ya. Untuk pengalaman saya pribadi ya. Kalau cuma untuk nembak-nembak jarak-jarak deket, jarak 50, 60, 70, 80, 90, yang belum terlanjur beli tele yang mahal-mahal, mending beli yang biasa-biasa gini aja. Ini kemarin saya niatnya pengen beli yang itu, yang Discovery MS 9 kali 3 kali 9 itu, yang terbaru itu kan udah ada lock to rate-nya itu. Saya pengen beli itu, tapi ya bentuknya kan masih agak berat itu sekitar 4, kalau pakai mountingnya itu sekitar 400 graman lebih itu. Soalnya saya dulu pernah pakai yang itu, tapi yang seri sebelumnya yang VTR itu ya enteng juga, enak, tapi kan belum ada ininya kan, belum ada rock to LED, masih awang-awang, masih naik turun. Kalau udah ada rock to rate-nya kita kasih nomor-nomor kayak gini enak. Terus ngukurnya kalau nggak punya range finder ya pakai aplikasi di Android kan ada itu untuk ngukur jarak ya, pakai kamera meteran itu. Kalau udah ada range finder enak lagi ya. Ya kurang lebih itu ya untuk video kali ini ya. Jadi ini mungkin nggak saya pakai lagi ini. Ini mungkin mau saya jual, kalau ada yang mau minat beli ya udah saya posting di Tokopedia sih. Nanti bisa cek di Tokopedia aja ya. Yang serinya ini terus di sortir yang second, yang bekas pasti muncul ini unit telenya. Ini saya jual ini. Siapa tahu ada yang minat ya. Soalnya ini berat banget, ini beratnya hampir sekilo nih, telenya aja sekilo ya kan. Terus unitnya kalau digabung sama unit sama tetek bengeknya berapa kilo, yang paling enggak 5 kilo. Ini unit saya ini udah termasuk paling simpel ya, ini yang enggak pakai reel tetek bengek ya. Ini cuma ketambahan ini ya, untuk kalungan tali itu. Nah, itu sudah paling simpel nih unit saya. Ini saya lagi nongkrong di sawah ya, di gubuk. Itu ada sungainya juga. Oke, terima kasih teman-teman bediler yang udah nonton video unboxing dan review saya di YouTube ini, mereview Discovery HT 6x4 AOE ya, dan HT Gen 2 4x16x44 SFIR sama Truglo ya. Ini Truglo ini mantep nih, cuma kelemahannya ya itu tadi di jarak, tergantung sih. Kalau itu kan saya 40-50 itu deruk ya. Kalau misalnya Blengkok atau kontol sawah itu masih 80 meter masih kelihatan ini. Ya tergantung targetnya sih, mau nembak apa ya. Truglo ya, merah tuh coatingnya, cakep banget tuh. Oh gak fokus. Oke, ini sudah sore, saya mau mau nyekip dulu ya, mau cari tempat nyekip ya. Terima kasih sudah nonton video saya, mantap, sampai ketemu lagi.